Ya, dan ini paling sering terjadi. Ya, berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Ya. Pai wa kampung umah ngan adik sepupu hana pai dah gai tang ustaz mio hana kujuk jaro ipegah tambong. Enggak enak kalau enggak ngasih tangan, apalagi di hari raya nih. Kalau di hari-hari lain saya bisa menjauh ustaz. Tapi ini hari raya di depan keluarga besar enggak ngasih tangan ke bude bude atau apalah ya. Enggak enak. Padahal dia tahu itu bukan mahram ya, bukan bibi kandungnya ya, bukan ponakannya, bukan cucunya, bukan anak tirinya, bukan saudara susuannya ya, bukan ponakan susuannya ya, bukan neneknya ya. Ini sering terjadi berhadapan dengan ipar, istri paman. Istri paman bukan mahram ya, ipar, istri paman, sepupu ya, sepupu, paling sepupu orang tua. Tapi karena enggak enak, sebagian orang melakukannya. Ya. Biar semakin enak, dengar hadis berikut ini. Ya. Di dalam riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamusa yad imra'atin la tahillu lah." Ditusuknya kepala kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada kalian berjabat tangan ya menyentuh wanita yang bukan mahram buat kalian. Oleh karenanya Imam Az-Zahabi memasukkan hal ini ke dalam dosa-dosa besar kitab beliau Al-Kabair. Memilih mana nih? Memilih enggak enak, enggak salaman, atau milih enak ditusuk kepala dengan jarum daripada besi dalam neraka Allah Jalla wa'ala karena berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Lah ustaz, jangan keras begitu dong, ekstrim banget sih ustaz. Saya nggak ekstrim, saya cuma terjemahkan hadis. Proteslah sama Nabi, besok di hari kiamat Nabi kok ekstrim banget sih, cuma sekedar berjabat tangan, masa nggak boleh ya. Saya nggak ekstrim, saya cuma terjemahkan hadis ya. Hadisnya jelas, Tabrani, Baihaqi, Maqil dari sahabat Maqil bin Yasar. Oh tapi ustaz yang saya salam ini udah nenek-nenek ustaz, tetangga rumah, nenek-nenek mayu maknik ni bahasa Aceh. Ya, katuha urang samping rumah, katuha ka bungku, sudah bungku. Wahai saudaraku, di masa Nabi juga ada nenek-nenek. Jangan dikira di masa Nabi semua wanita gadis, enggak ada yang nenek-nenek. Tapi Nabi tidak kecualikan. Emangnya cuma di Indonesia aja yang ada nenek-nenek? Di masa sekarang aja ada nenek-nenek. Di masa Nabi semuanya gadis gitu. Di masa Nabi juga banyak kaum nenek-nenek, tetapi Nabi tidak mengecualikannya. Ya. Kalau ada yang berkata, oh ngean tengku hana masalah kaglih hati, miut tayo taraba jara orinang nyo mungkin tak hati miut ngan tengku glih hati, tho glih hati tengkura dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh beliau udah bersih hatinya, beliau pakai enggak apa-apa. Kerapopo, ya, udah bersih hatinya beliau. Kiai, beda dengan kita, dikit sentuh aja ada yang bergerak di hati. Mana lebih bersih hati kiai anda dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi, beliau Rasul, dan wanita di masa beliau adalah wanita-wanita tersuci di muka bumi. Di kondisi yang menuntut beliau harus berjabat tangan, tetapi beliau tetap tidak mau berjabat tangan dengan wanita, dengan mereka. Ketika beliau berbaiat dengan kaum muslimin dan kaum muslimat, dengan para sahabatnya yang laki-laki, beliau berjabat tangan. Dengan kaum wanita, beliau hanya dengan ucapan, bil kalam. Kemudian beliau berkata, inilah usafihun nisa. Saya tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Padahal beliau Rasul. Ya, Rasul, Nabi cukup gelih hati. Ya. Cukup bersih hati Nabi kita. Wanita-wanita yang akan berjabat tangan dengan beliau pun bukan sekedar sekali berustazah zaman sekarang, ya. Wanita tersuci di muka bumi. Nabi katakan, saya tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Oh ustaz pakai lapik. Lah Nabi kan juga bisa pakai lapik. Nabi kata saya tidak berjabat tangan. Beliau kan bisa pakai pembatas dengan para sahabatnya. Para sahabiah juga tidak boleh lakukan. Ya akhi, beta mekih ngagama Allah. Sami'na wa ata'na.
Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ciri mukmin sejati itu jika disuruh berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, dia selalu berkata sami'na wa ata'na. Jangan kita sami'na wa tapihna wa kihna lah ni bahasa Aceh. Sami'na wa ata'na, cukup sampai di situ. Wa ulaika humul muflihun, pasti Anda akan beruntung dunia dan akhirat. Kalau masalah sesekali kita jatuh melanggar agama Allah, ya tiada yang selamat dari itu. Ketika kita membahas seperti ini, bukan berarti orang yang sedang membahasnya sudah suci dari pelanggaran seperti ini. Kita semua anak Adam, istighfar, bertobat kepada Allah, perbarui lagi istighfar, bertobat lagi, ya. Tapi jangan sampai ingin membenarkan yang telah salah, ingin merubah agama Allah, hukum Allah karena kita melanggarnya. Itu dosa yang sangat besar. Iya. Kalau jatuh ya istighfar, ya aduh Ustaz kemarin banyak kali dosa yang banyak bersalah, ya istighfar, perbanyak istighfar, ya taubat, ya perbanyak amal soleh. Jangan sampai merubah agama Allah, tapi nggak apa-apa karena pakai lapis. Dosa di atas dosa. Lebih besar dosa menyatakan boleh daripada dosa Anda melakukan hal tersebut. Karena ini merubah hukum Allah, dan merubah hukum Allah dosa besar. Dan apabila seorang merubah hukum Allah dengan hawa nafsunya yang telah disepakati oleh para ulama, bisa-bisa batal Islamnya. Nah, merubah hukum Allah Jalla wa'ala.